Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adli dari Teknik Informatika NIM 415201-144. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer network representation. Di sini saya udah buka paketnya. Di sini ada pertanyaan step 1, yaitu list the intermediary device kategori. Jadi ada berapa intermediary device kategori dalam topologi tersebut. Di dalam sini ada switch, ada router, ada juga wireless, dan ada juga WAN. Jadi ada 4. Pertanyaan selanjutnya yaitu how many icons in the topology repression and endpoint device. Yaitu artinya ialah jadi ada berapa icon dalam topologi yang end device. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di dalam topologi tersebut ada 15. Pertanyaan selanjutnya adalah how many icons in the topology repression intermediary device. Jadi ada berapa icon dalam topologi yang intermediary device. Oke, baik. Jadi kita ganti dulu warna merah. Jadi ada 1. Kita dulu, belum berubah nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di dalam topologi tersebut ada 11. Selanjutnya, how many end device are not desktop computer. Jadi ada berapa end device yang bukan desktop komputer. Di sini yang bukan desktop komputer adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 yang bukan termasuk desktop komputer. Selanjutnya, how many different types of media connection are used in this network topology. Ya, jadi berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam jaringan topologi. Jadi yang pertama ada serial DTE, terus di sini ada
Corsial yang berwarna biru. Selanjutnya ada Cooper Strike yang garis-garis hitam ini, namanya Cooper Strike, dan ada wireless. Ada wireless. Jadi ada 4 jenis koneksi media yang ada di dalam topologi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke step 2. Di pertanyaan pertama di sini menjelaskan di paket tracer hanya perangkat server yang dapat bertindak sebagai server. Jadi PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Jadi di sini menjelaskan model client server. Jadi kita menjelaskan dalam sebuah jaringan, sebuah host dapat bertindak sebagai client server atau keduanya. Perangkat lunak yang dapat diinstal pada host menentukan peran yang dimainkan dalam jaringan tersebut. Jadi server adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka memberikan informasi dan layanan seperti email dan halaman web. Selanjutnya di sini ada list at least 2 function of intermediary device. Jadi menyebutkan 2 fungsi dalam intermediary device. Yang pertama fungsinya yaitu memelihara informasi tentang jalur yang ada melalui jaringan dan network. Yang kedua ialah memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan informasi tersebut. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, list at least 2 criteria for choosing a network media type. Jadi menjelaskan 2 kriteria untuk memilih type media jaringan. Yang pertama yaitu melihat jarak media yang akan berhasil membawa sinyal tersebut. Yang kedua memperhatikan lingkungan tempat media yang akan kita install tersebut. Kita masuk ke step 3. Explain the difference between a LAN and a WAN, give example of each. Jadi kita disuruh menjelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Jadi kalau LAN itu sebuah jaringan yang menyediakan akses penggunanya hanya dalam wilayah kecil. Contohnya kampus, sekolah, atau tempat kantor. Hanya mencakup daerah kecil aja. Untuk WAN-nya yaitu menyediakan akses penggunanya dengan cakupan luas seperti kota ke kota. Terus bisa berjarak ribuan mil. Jadi seperti itu perbedaannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. In the packet tracer network, how many WAN do you see? Jadi ada berapa WAN yang kita lihat dalam sini. Jadi WAN yang ada dalam sini ada 2. WAN-nya ada 2, yaitu yang ini, internet dan intranet. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu how many LAN do you see? Yang artinya ada berapa banyak LAN yang terlihat di dalam sini. LAN di dalam sini
yaitu ada 3. Yaitu ada sentral, ada branch, dan ada home office. Pertanyaan selanjutnya yaitu the internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Jadi yang artinya kita disuruh menjelaskan secara singkat apa itu internet. Jadi internet merupakan sebuah jaringan yang saling terhubung. Jadi internet sebagian besar digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya jaringan lain. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu what are some of the common ways a home user connects to the internet, yang artinya yaitu apa saja internet yang dihubung dalam rumah. Di sini yang bisa terhubung dalam rumah ada modem, ada wireless, terus ada data seluler, dial-up, dan satelit. Jadi ada 5 yang bisa digunakan di dalam rumah, yaitu modem, wireless, dial-up, data seluler, dan satelit. Jadi ada 5. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu what are some common methods that business use to connect to the internet in your area. Jadi apa saja metode umum yang digunakan untuk berbisnis dan terhubung ke internet ke wilayah Anda. Jadi yang berbisnis sama aja dalam rumah, tapi ada tambahan lain. Yang pertama ada satelit, kabel, DSL, dan metro. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.